Kenapa humanitarian pause? Karena Israel masih merasa bahwa tujuannya belum tercapai, dan satu-satunya cara mencapai tujuan itu dengan meneruskan operasi militer yang semakin brutal. Makanya dia makin brutal. Kenapa dia makin brutal? Menurut gue justru bukan menunjukkan dia kuat, menunjukkan dia makin lemah. Sekarang ini korbannya yang dianggap Barat beneran manusia gitu. Karena mungkin sebelumnya korbannya dianggap bukan manusia gitu. Jadi suara mereka nggak didengar, fakta video yang mereka sampaikan nggak dianggap. Tapi ini beda karena kebetulan bukan orang Arab yang mati. Kebetulan yang mati bukan orang Palestina. Kebetulan yang mati ya orang Israel gitu ya. Sehingga orang rame, sehingga Barat merasa bahwa ini kesalahan. Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif season 3 episode ke-18. Hari ini gue bersama Hanif, Sofwan, dan satu lagi juga ada Mas Syauki. Yang kayaknya kalau Mas Syauki ini kira-kira kita tahu lah mau ngomongin apa. Yakni tukang boikot. Tukang boikot. Boikot ini, boikot itu. Waduh. Demi kemanusiaan, bagus. Malu gue. Ya. Jadi sebelum itu jangan lupa untuk follow sosial media kontekstual. Kita ada di Instagram, Twitter, TikTok, dan juga tentu saja YouTube. Dimana sebagian dari teman-teman menonton podcast ini. Jadi kurang lebih 2 bulan yang lalu ya kita udah podcast sama Mas Syauki juga. Itu kita bahas tentang bukan boikot. Bukan boikot. Kita bahas tentang konflik Israel dan Hamas. Dan sekarang kayaknya 2 bulan kemudian itu sudah banyak perkembangan baru, mulai dari sempat ada ceasefire, kemudian juga sempat ada perkembangan baru di PBB. Nah itu yang kemudian kayaknya teman-teman perlu tahu gitu, karena banyak dari perkembangannya terjadi sangat dinamis gitu, baik di on the ground-nya di level antara pasukan Israel dan Hamasnya itu sendiri, ataupun dalam dinamika internasionalnya. Nah kira-kira kalau secara garis besar nih ada perkembangan apa aja sih yang kira-kira bakal kita bahas di episode ini? Ya, jadi kalau akhir-akhir ini sempat ada pemerintahan kan kalau Israel dan Palestina bersepakat untuk melakukan ceasefire selama 7 hari, dan ceasefire kemudian berakhir. Lalu ada yang mengsubmit resolusi di UNSC. Sayangnya resolusi ini diveto oleh Amerika Serikat meskipun hampir semua anggota tidak tetap dan tetap itu menyetujuinya. Security Council ya? Iya, mungkin kecuali Inggris doang ya, karena Inggris tuh absen. Amerika veto. Amerika memveto. Karena veto tersebut gagal, akhirnya ada negara yang mengsubmit resolusi lagi di UNGA. Jadi itu adalah mekanisme untuk memastikan adanya tindakan bagi apa? Ya, bagi Israel itu sendiri. Jadi beda forum dari di Security Council jadi ke General Assembly. Ya, betul. Sekjen PBB menggunakan artikel 99. Nah itu nanti kita bahas juga. Kemudian terakhir ada masalah soal serangan Houthi terhadap kapal-kapal Israel yang beredar di Laut Merah. Benar, ya. Yang paling baru ada serangan Houthi dan juga ada serangan Israel terhadap hostagesnya sendiri. Iya, kan? betul. Yang seharusnya dibebaskan. Nah, mungkin kita dari awal dulu ya, karena yang paling paling jauh dari tanggal sekarang itu kan ceasefire ya, yang itu dia ada di akhir November kemarin. Awalnya 4 hari, tapi kemudian di-extend jadi 7 hari. Nah, mungkin dari bentuknya aja kita sebenarnya udah bingung gitu nih, karena ini katanya temporary ceasefire 4 hari. Nah, kenapa? Bukan ceasefire kan sebenarnya. Humanitarian pause. Humanitarian pause. Oh iya. Humanitarian pause. Bunuhnya berhenti dulu. Iya. Kan? Pause Ya, dulu. semua jadi manusia dulu, bentar. Baru dilanjutin lagi. Kebinatangannya dilanjutin lagi. Nah, ya tapi kemudian kenapa pada saat itu akhirnya yang dicapai temporary humanitarian pause atau temporary ceasefire atau apapun itulah, kenapa enggak permanent ceasefire misalnya pada saat itu? Karena Israelnya reluctant buat mencapai target-target politik dan militernya kan. Apalagi kalau misalnya lihat publik Israel sendiri, waktu itu kan nggak ada sama sekali pencapaian, sama sekali nggak ada. Mungkin ada tuh satu hostage yang dibebasin Hamas karena ini ya udah sepuh 2 atau 1 kan sebelum humanitarian pause. Dan itu juga inisiatif Hamas lah, maksudnya ya nggak usah nggak jadi kartu itu nggak terlalu naik lah gitu.
Nah kemudian karena itulah didorong sama Amerika Serikat dan para mediator lain, akhirnya jadi ada humanitarian pause itu. Dan kenapa pause ya? Karena Israel masih reluctant kalau ini berhenti gitu. Karena waktu itu nggak terbayang oleh Israel bahwa dengan ada ceasefire permanen maka akan ada solusi buat masalah hostages. Gak ada bayangan karena menurut mereka solusi satu-satunya ya hancurkan Hamas, hostages bebas gitu kan. Oke. Ya apa Ya, kalau dia peduli sama hostages. kalau dia peduli sama hostages gitu kan. Dan apa dalam bayangan mereka, menurut mereka tuh dalam benak mereka tuh nggak ada tuh bayangan ceasefire permanen akan membebaskan hostages sama sekali gitu. Walaupun itu terbantahkan lagi sebenarnya ya, banyak lah apa fakta-fakta lapangan gitu. Tapi akhirnya karena apa namanya benaknya Israel itu cukup sempit gitu kan. Jadi mediator akhirnya hanya bisa nge-push ke humanitarian pause waktu itu. Dan ya terbukti kan ketika humanitarian pause ya terjadilah yang benar-benar negosiasi yang efektif gitu. Maksudnya hostages benar-benar bebas dan kemudian ya kalau ada perang propaganda masing-masing itu hal lain lah ya, tapi jadi gitu hostages bebas. Jadi ya karena itu kan jadi condition dari humanitarian pause itu gitu. Jadi karena kenapa saya bilang itu jadi highlight karena setelah kembali lagi serangan ya akhirnya kan makin brutal tuh serangan sampai sekarang. Ini kita bicara fakta lapangan kan. Ini makin brutal ya, efek skalanya berubah, makin keji lah, makin keji. Kalau kita bicara beberapa kejadian baru ya, kemarin itu ada rumah sakit Kamal Adwan ya, yang dia itu kan tempat mengungsi ya, kemudian dia dibulldozer. Iya, sama mayatnya dan orang sama yang mayatnya masih hidup. Dan orang yang masih hidup dibulldozer sampai meninggal dan terkubur hidup-hidup. Ini kan Tapi ini sebenarnya bukan yang pertama kan. Nah ini bukan pertama. Shafori, warga negara Amerika Serikat itu kan juga dibulldozer hidup Dengan Itu cara yang tahun-tahun sama. yang lalu kan. bertahun-tahun yang lalu, dan setelah itu dirayakan dengan apa? Cake. Pancake Yang ada pancake Shafori. Iya, Karena untuk pancake itu di menggilas gitu. gila, genocidal. Iya, genocidalnya seperti itu, dan level-level genocidal seperti itu yang diterapkan setelah humanitarian pause ini berakhir gitu. Jadi levelnya semakin parah gitu. Dan setelah itulah akhirnya kita tahu ya dari pernyataan para pejuang Palestina, ya sudah solusi satu-satunya ceasefire permanen, kalau nggak ada Sandra dibebasin gitu. Ya apa bahasanya, kita udah ngasih loh rasanya bahwa kalau ada humanitarian pause atau ceasefire pasti ada hostages yang bebas gitu. Ya, karena tujuan awal untuk serangan 7 Oktober itu memang cari Sandra untuk kemudian di-swap dengan tahanan di penjara Israel yang banyak sekali itu gitu kan. Yang tahanannya juga sebelum dari 7 Oktober gitu kan. Sebelum dari 7 Oktober. Seperti yang dilakukan dulu di Gilad Shalit ya. Jadi selain ya tujuan taktisnya adalah ngambil Sandra untuk ditukarkan dan kemudian juga untuk melakukan disrupsi kan, disrupsi pada status quo yang semakin merugikan warga Palestina dengan perluasan settlement ya yang disertai dengan kekerasan sistematis yang terus berlanjut, termasuk juga kemudian encroachment atau pelanggaran kepada kesepakatan di Masjidil Aqsa. Iya, betul. Nah ini direspon dengan operasi 7 Oktober. Itu yang ternyata lebih sukses daripada yang diperkirakan, dalam artian lebih berhasil daripada yang mungkin dibayangkan oleh Hamas sendiri, dan kemudian punya dampak politik yang luar biasa besar ke Israel karena artinya deterrence-nya itu hancur, dan karena itu dia harus establish. Dan inilah kenapa humanitarian pause-nya jadi humanitarian pause juga, karena pertama kalau kita percaya statement resminya Israel, tujuan dari aksi militer ini ada dua kan. Pertama adalah dismantling Hamas capacity, baik militer maupun governing capacity. Jadi ya kemampuan Hamas untuk melakukan tindakan militer maupun ya sebagai kekuatan politik. Dan yang kedua adalah membebaskan Sandra. Walaupun ya kita sebenarnya harus nggak percaya amat kan, ada spektrum. Oke, kita yang formal disebut Israel, tapi prakteknya
Gimana? Misalnya menunjukkan bahwa mungkin dia nggak terlalu peduli soal Hamas atau soal Sandra, Iya. kan buktinya yang dilakukan adalah pemboman Genosida. brutal ya ke berbagai tempat. Yang terakhir ada ibu-ibu mengungsi di gereja ya. Oh iya, 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 Itu iya, juga iya, iya. Ibu dan anak. tembak ibu dan Iya. anak ya. Dan ketika Gereja diprotes ya Katolik. diberitakan Iya. ini Hamas spotter. Gila. Hamas spotter gitu. Ibu-ibu dan jadi memang tapi kalau kemudian kita lihat pernyataan itu punya arti simbolik, itu adalah justifikasi Israel kan, untuk iya. melakukan tindakannya. Dan justifikasi Israel untuk melakukan operasi militer ini masih belum kelihatan Buahkan hasilnya, hasil. kan? Ujungnya. Hamas governance capacity-nya maupun military capacity-nya masih belum kelihatan terlalu terdampak, walaupun ketika menjelang humanitarian pause itu sudah dihajar terus ya dengan bertonton bom yang sudah luar biasa besar. Masih bisa menunjukkan, Hamas masih menunjukkan kapasitas dengan baik mengirimkan roket maupun dengan melakukan sergapan-sergapan ke pasukan IDF kan. Sehingga ketika kemudian, dan yang menarik adalah ceasefire itu justru digunakan untuk Hamas menunjukkan kita ini nggak secara militer nggak apa-apa, Israel itu cuma bisa bunuh anak-anak dan perempuan doang. Karena ketika terjadi SWAT itu kan ada pameran, malah Hamas show of force kan, dia muncul tiba-tiba di tengah-tengah itu dengan parade militer, ngeluarin dan warga gak stage nimpukin, gitu, dan warga justru tidak nyambut. tidak merespon itu dengan negatif gitu kan. Jadi tujuan dismantling Hamasnya pas ceasefire itu kelihatan ternyata kok enggak ya, ternyata menghajar warga Palestina sampai mereka menyalahkan Hamas itu nggak jalan, nggak gitu tercapai. ya. Terus yang military capacity-nya masih ada, dan malah di dalam negeri Israel Netanyahu terutama dikritik habis kan, karena ya menunjukkan bahwa dia nggak bisa melakukan pekerjaannya dengan benar, nggak perlu nunggu perang selesai turun kau gitu kan. Jadi ada banyak rame itu, baik dari yang menghendaki tindakan lebih keras maupun yang menghendaki negosiasi. Jadi situasi politiknya itu malah justru memang tujuan ya objektifnya nggak tercapai, objektif yang secara formal diumumkan nggak tercapai, objektif yang tidak secara formal tapi dicurigai dilakukan, yaitu melakukan strategi odol gitu ya, dipencet supaya keluar ke Sinai gitu. Odol tuh dipencet biar pergi semua keluar. Ternyata nggak jalan karena tetangganya juga nggak mau kan, Jordan, Mesir, dan sekutu biasanya jadi sekutunya Israel aja. Ini udah gede banget nih, lu keterlaluan banget nih. Ini level red line yang bahkan gue nggak bisa kooperasi. Gue benci sama Hamas gitu ya, si sekutu Timur Tengahnya ini, tapi gue nggak bisa bisa mendukung lo karena gue akan dihabisi rakyat gue sendiri lah kira-kira gitu kan. Bahkan ini kan terakhir ini Uni Emirat Arab loh yang nyponsori rekomendasi untuk resolusi PBB yang masih ditunda-tunda terus ini. Karena ini gimana caranya biar Amerika Serikat nggak veto. Itu kan menunjukkan bahwa Israel itu sedang semakin mengalienasi dirinya sendiri dengan praktik perangnya yang semakin brutal tadi. Jadi strategically Israel is lost. Setuju banget. Bahwa secara war mungkin menang karena dari segi jumlah orang aja tentara IDF itu 120 ribuan ditambah reservis 400 ribuan. Hamas itu cuma punya 15.000 sampai 20.000 gitu kan. Maksudnya ya dari hitungan orang aja kalah. Itu belum asimetri senjatanya yang satu pakai paraglider, yang satu F-16 pakai bom-bom yang luar biasa. Itu kan memang timpang. Jadi maksudnya kalau menang pun nggak ada yang kagum. Enggak. Ya wajar gitu. Malah aneh kalau kalah malu-maluin kalau kalah. Dan ternyata belum menang gitu loh. Belum menang. Jadi kan
ini kemudian membuat ya Netanyahu itu point of no return. Gue udah mulai perang ini, political survival gue tergantung pada perang ini dan gue punya capaian. Jadi ceasefire kemarin masalahnya nggak bisa diklaim sebagai capaian karena Hamasnya malah show of force yang bisa dilihat oleh semua orang. Cuma dia nunjukin kewajiban dia buat ngembaliin two stages. Di dalam kan kritiknya adalah bahwa Netanyahu itu menari di atas di atas gendangnya Yahya Sinwar yang sampai sekarang belum ketahuan juga di mana-mana. Iya. Jadi ya memang kemudian Netanyahu memilih untuk melanjutkan ini, nggak mau damai karena ya Point of no return dan dia percaya bahwa dengan senjata itu dia bisa menghabisi Hamas. Nah ini masalahnya gitu kan, penggunaan senjata itu harus dia lakukan dengan sangat tidak proporsional dan karena itu justru kemudian memunculkan tekanan-tekanan dari sekutu-sekutunya gitu kan. Jadi isolasi di kawasan, pendukungnya makin lama makin berkurang. Ini kan tinggal Amerika Serikat aja tuh. Iya sebenarnya. Dan yang lain juga udah back down gitu. Dan Amerika Prancis sudah bilang wah, Prancis fire. Udah kayak kita lah. Paling sama Jerman lah ya. Abstain terus gitu sekarang. Amerika Serikat tinggal ya faktornya sangat personal mungkin ya. Biden karena Biden ternyata Biden cukup ini ya sama Zionis ya dari tahun 80-an. Udah dari dulu. Sampai membuat orang-orang di dalam State Department itu kan dan internnya White House aja udah pada protes. Iya. Doesn't make sense kan. Iya. Ini nggak sustain nih. Yang mengundurkan diri siapa? Josh Paul ya. Oh iya, salah satu staffnya tuh. Cerita soal bagaimana pemberian senjatanya tidak melewati proses yang benar. Benar-benar nggak sustain. Jadi ini nggak sesuai rencana gitu ya. Yang kemudian karena dia nggak tahu mau ngapain, yang dia punya senjata hajar terus. Gitu. Iya. Setidaknya mengapis kelompok ekstrimnya mungkin. Tapi ya kecil lah itu mah. Ya, dia nggak punya pilihan lain. Harganya adalah ya kemanusiaan. Harganya kemanusiaan. Strateginya nggak dapat, tapi ya memang kemudian pembantaiannya menjadi semakin brutal. Tapi pembantaiannya semakin brutal dan dilihat oleh dunia itu kan juga cost juga. Itu strategic cost tidak hanya untuk Israel, tapi untuk Amerika Serikat dan sekutunya yang sedang dalam kompetisi pengaruh global kan, dunia yang lagi uncertain. Ngapain lu belain penjahat, terus lu diasosiasikan dengan kejahatan itu yang ya membuat Anda tidak lagi terlalu menarik. Dan ini juga membuat rezim-rezim Arab kalah prestis sekarang sama Houthi ya. Iya. Wah. Berani ngelawan. Ini orang-orang dari kampung. Kampung Gunung Yaman. Ini kan sebenarnya bukan Yaman yang resmi. Houthi ini kan pemberontak menguasai wilayah utara. Akhirnya infrastruktur megang semua mereka, infrastruktur militer. Kemudian mengklaim sebagai yang resmi gitu ya. Walaupun masih ada pemerintah resmi yang diakui PBB tapi exile dia. Nah ini Houthi kan malah jadi punya legitimasi gitu ya. Iya. Jadi ya tadi kenapa humanitarian pause? Karena Israel masih merasa bahwa tujuannya belum tercapai dan satu-satunya cara mencapai tujuan itu dengan meneruskan operasi militer yang semakin brutal. Makanya dia makin brutal. Kenapa dia makin brutal? Menurut gue justru bukan menunjukkan dia kuat, menunjukkan dia makin lemah. Karena dan dia balapan sama waktu juga kan. Dia harus menunjukkan bahwa dia menang, dia ada achievement sebelum pemilu Amerika Serikat. Biden kan juga kampanye dia mulai kehilangan suara-suara. Betul. Suara dari Muslim juga gitu. Muslim atau progresif. Kabarnya kan Biden memberikan waktu sampai Januari kan. Karena di situ lah kampanye mulai. Ya, jadi dia harus balapan, kalau nggak bisa ya jatuhkan semangatnya sama Amerika Serikat, dikasih juga bom banyak kan gitu. Lu kerjain tugas lu, habisin sekarang. Tapi jangan sampai bulan Januari lah kira-kira gitu. Nah ini kan kemudian memang jadi makin brutal
Tapi pertanyaannya kemudian apakah efektif? Apakah Iya. efektif membuat ya Hamas bisa Benar. melemah, hilang? Iya. Apakah efektif membebaskan Sandra? Apakah efektif mendorong pengusiran warga Gaza? Lalu orang-orang Gaza itu yang terusir ke selatan balik lagi ke utara, Iya. gitu kan? Sampai akhirnya kemarin yang di round up itu, yang Ya, semuanya dikumpulin, ditelanjangin. itu kan sipil. Tapi Israel kan memang mengumumkan yang ada di kawasan utara wilayah perang semuanya dianggap Legitimate target. teroris gitu loh. Ya sementara orang-orang Palestina yang melihat bahwa loh, saya mengalami nakbah dulu, kakek saya, orang tua saya ketika disuruh pergi ngungsi sementara Mereka ternyata pergi. nggak bisa pulang. Ya, saya mumpung ada waktu pulang, saya balik lagi ke rumah saya gitu kan. Ya sama Israel kemudian karena mereka pulang ke rumah kemudian dianggap sebagai legitimate target. Tapi itu tidak menghancurkan semangat orang-orang Palestina itu kan, sebagian masih tetap kembali karena mereka kalau tadi tetap terus digencet tadi, mereka membayangkan nanti gue nggak bisa balik lagi. Seperti nasib Mendingan leluhur balik. saya. Dengan balik sekalian Balik. dan emang nggak bisa keluar juga. Dengan segala resikonya. Makanya kan di utara masih ada aja terus kan yang Iya. tangkepin, masih ada yang Dan serangan udara masih di utara. Padahal kalau udah dikuasai kan berarti udah total Oh control. ya, ini yang lucu. Israel tuh berkali-kali menyampaikan kita baru saja menguasai Bait Hanun. Kita baru saja menguasai total Jabalia. Tapi berapa hari kemudian dibom lagi. Ngapain dibom lagi? Dan itu masih sampai siang ini nih. Serangan udara di utara Gaza tuh. Wah, ini mah lagi kalang kabut ini. Ya, jadi kalau menurut gue justru kenapa makin brutal? Karena strategic directionnya Israel itu makin nggak jelas. Kalaupun menang perang setelah itu ngapain juga nggak jelas, gitu kan? Itu kalau assuming bisa menang. Gitu kan? Bahkan sekarang assuming dia bisa menang pun 50-50 gitu ya. Kalau melihat surprisingly resilience dari Hamas dan dari masyarakat Palestina yang ternyata masih bertahan. Betul. Ya kita nggak tahu. Ya bahkan terlalu awal misalnya untuk mengatakan bahwa asimetri ini akan memberikan kemenangan perang gitu ya kepada Israel. Wah, jauh. Ya jadi kan biasanya orang yang melakukan analisis biasanya ngomong Israel ini sulit menang strategik, tapi hampir pasti menerima bahwa Israel pasti menang perang gitu. Tapi kalau kita lihat perkembangannya mungkin menang perangnya enggak, kecuali kalkulasinya dihitung dari jumlah casualties, jumlah orang yang mati. Iya. Tapi kalau perang dilihat sebagai perpanjangan politik dan di situ ada tujuan tertentunya, misalnya ya tujuannya belum ada yang tercapai. Pemimpinnya Hamas belum ada yang ketangkep, belum ada yang terbunuh, yang disebut kan Yahya Sinwar, Muhammad Deif, Abu Ubaidah. Belum ada. Jadi bahkan kalau di survei yang terbaru ya, itu ada peningkatan untuk dukungan terhadap pejuang bersenjata. Survei terhadap warga Palestina. Warga Palestina di Gaza. Iya, terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Karena kan yang kena kan juga Tepi Barat nih sekarang. Tepi Barat itu tingkat kekerasannya itu kan jadi brutal ya, karena dia udah ada apartheid, terus sekarang ada invasi militer juga, operasi militer di Tepi Barat. Ya, sekarang ada bom juga ya dari bom juga kan? di Tepi Barat. Tadinya cuma di Gaza, terus sekarang di Tepi Barat juga. Karena ya itu untuk menegaskan tujuan-tujuan politik itu tuh semoga masih bisa dicapai. Harapan wishful thinking, tapi ya mau gimana lagi, mereka nggak punya pilihan lain. Malah kebayang sebenarnya ini mereka juga lagi nyari exit strategi. Nah. They need a symbolic victory. Ya. Israel itu butuh mengatakan bahwa oke, mungkin Hamas nggak hilang sepenuhnya gitu ya, tapi At least kita sudah menang lah. Gitu. We discover some tunnels. Mungkin kemudian menguasai sebagian wilayah dan mereka butuh memberikan legitimasi itu ke dalam negeri. Netanyahu butuh itu sih. Netanyahu butuh klaim kemenangan untuk survive, dan karena itu dia nggak mau berhenti.
ya pada saat yang bersamaan tekanan untuk berhenti juga sebenarnya Makin tinggi. besar. Ini kan tinggal Tinggi. tarik menarik dan resiliensi aja, Iya. siapa yang bisa bertahan Iya. lebih lama gitu. Kalau yang gue dengar tuh istilahnya orang tuh ada yang ini kan kita istilahnya pakai perang gerilya gitu, Iya. asimetri ya. Dan ketika perang asimetri kayak gini ya Israel nggak akan menang sampai Hamas kalah. Iya, Dan benar. Hamas nggak akan kalah sampai Israel menang. Israel- Nah, asimetri kalau- tuh kayak kalau gitu. nggak ada yang mau Ngalah. ngalah duluan ya udah nggak ada. Atau nggak mau ada binasa duluan. ujungnya gitu loh. Iya. Jadi emang itu yang kemudian jadi sulit dan sebenarnya jadi episode berulang juga dalam konflik Israel dan Palestina gitu kan. Cuman Iya. ya kali ini dalam Ya, dan Israel unprecedented nggak pernah levels. berhasil mencapai tujuan untuk mengeliminasi kekuatan perlawanan. Oh iya, Betul. 1982 itu melakukan invasi ke Libanon. Lebanon yang sampai Reagan sendiri bilang itu genosida, ini kayak Holocaust gitu. Sekelas Reagan. Sekelas Reagan yang sangat kanan aja gitu. Jadi Tapi fun fact Reagan kayaknya justru nggak terlalu suportif terhadap aksi-aksi rebel Israel gitu sebenarnya. Kalau baca-baca dia lebih Apa karena dia deket sama nggak terlalu KKK enggak? simpatetik sebenarnya, tapi tetap ikut establishment US foreign policy. iya, tapi anyway Iya. ada kejadian Ada brutal kejadian, di betul. sana kan, ada Sabra Sabra Shatila dan Shatila. seterusnya. Tapi tujuan Israel melakukan perang itu menghabisi PLO, apakah tercapai? Enggak. Wah, Nggak tercapai. 2006 dia mendeklarasikan perang untuk menghabisi Hizbullah. iya. Hizbullah habis nggak 2006? Terus sekarang masih ada. Makin kuat. Yang kuat Gitu. Jadi banyak. apa ya, kalau belajar dari pengalaman-pengalaman ini, ya namanya apa ya, pemberontakan, namanya perlawanan itu nggak habis kalau akarnya nggak habis. Iya. Gitu kan. Jadi selama ada penindasan, selama ada penjajahan itu ya perlawanannya pasti ada terus. Iya. Kalaupun nanti Hamas beneran bisa habis ya, Iya. ya pasti tetap ada perlawanan yang Iya. lain juga. Iya, Jadi iya. membayangkan di Gaza kemudian Hamas hilang, kemudian ditaruh boneka di situ. Siapa yang mau memimpin Gaza kalau Kok- habis perang Wah, begitu? iya. Diasosiasikan jadi boneka. Iya, Iya. udah akal ditimpukin justru Ditimpukin sama warganya sendiri. Dia jadi buffer timpuk aja gitu. Iya. Jadi emang seperti itu kan. Dan itu yang udah kita bahas juga di episode sebelumnya. Sementara itu tekanan internasional semakin banyak kan, protes-protes juga kan jalan Iya. terus. Iya. Dan Gitu. tekanan ini kan tidak hanya tekanan soal humanitarian, Iya. tekanan geopolitik kalau Geopolitik juga makin juga. nih. Kenapa? Karena yang dihindari oleh Amerika Serikat sebenarnya kan, kita dukung nih, tapi jangan sampai ini meluas kemana-mana, gitu kan. Tapi ini nggak bisa nggak meluas kemana-mana. Iran memang agak hati-hati gitu ya. Tapi Houthi jalan. Dan gaspol. berdampak ke banyak hal kan. Perusahaan-perusahaan minyak itu mulai nggak lewat lagi Iya, langsung bubble mandep kan. Iya, langsung ke Dia ke Cape Town. muter lewat Afrika. Iya, ya berdampak. Jadi Yang itu pasti. dampak ke berhari-hari kan. BP Hmm. dan perusahaan-perusahaan lain. Ya mungkin kita It- sekalian it- bahas it- Houthi aja nih ya. Iya, itu dampaknya udah kayak Ini waktu bridging, ini bridging. itu dampaknya udah kayak waktu Suez macet tuh. Iya. Mirip banget. Bedanya nih disengaja. Dia macet geopolitik. Macet geopolitik. Dan ini terjadi bersamaan dengan karena krisis iklim, Panama itu lagi mengering. Oh iya. Jadi Makin tulisan susah. Panama itu lagi mengering. Dikurangin volumenya ya. Jadi dikurangi volumenya, jadi jumlah kapal yang bisa masuk di situ itu Sangat juga berkurang. Jadi Panama mengering gitu ya. Suez mau lewat Suez kemudian ke Mediterania dan Laut Merah. Bab el-Mandeb itu dicegat sama Houthi kalau berafiliasi dengan Israel. gitu kan. Jadi ya Dan Malaysia ikut juga nih. dampaknya Heeh. lumayan gitu ya. Iya. Lumayan. Nah, masalahnya Saudi sama teman-temannya kan disuruh memerangi Houthi. Lah saya itu udah perang sama Houthi lama dan nggak menang-menang. Baru Gak mau deh. kurang lumayan ya. Iya. Ada Berdamai peace talks gitu ya. kan, peace talks. Ada Makanya tuh. lihat kemarin apa yang Amerika Serikat bikin koalisi ya. Koalisi Oh, Iya. negara. Prosperity Prosperity Guard. Ya, kayak Guard, nama iya. chat. Iya. Iya, kan? Ya, kan, Prosperity Guard. Iya, dan satu-satunya negara Arab ya Bahrain. Satu-satunya negara. Yang lainnya ya elah gua lagi yang disuruh bersihin Ada sapu-sapu. Seychelles juga. Seychelles. Aneh banget. Saya dengar pertama tuh pakai bahasa Arab. Apa ya? Seychelles. Oh, Seychelles itu. Kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya nggak tahu bahasa. Tapi mereka respon cepat gitu ya. Begitu perekonomian bahkan perusahaan-perusahaan mereka sendiri yang langsung terancam. bikin koalisi.
koalisi itu. Ya, dan nggak menyelesaikan akarnya. Nggak bisa Iya, nggak bisa. juga, cuma pengen menumpas Houthi. Tapi itu koalisinya bakal Menumpas ngapain Houthi tuh? juga enggak kayak. Iya, maksudnya Karena- melawan, Iya. bertujuan, bukan Amerika berarti. Serikat juga nggak berani mengeskalasi ini menjadi perang melawan Houthi karena itu akan menarik axis of resistance yang lain kan, Iya. akan menarik Iran dan seterusnya. Dan Amerika Serikat sama Afghanistan aja ya punya pengalaman buruk, Irak juga nggak berhasil dan seterusnya, mau nambah satu lagi. Menjelang pemilu lagi. Wah. Jadi dia nggak mau eskalasi yang kemudian di Prosperity Guard itu kan lebih ke operasi Menghansipkan melindungi jalur itu gitu lah. Jadi nembak-nembakin roketnya jatuh gitu Ah, misalnya gitu ya. iya, gitu-gitulah. Nggak sampai Jangan kita doang dong yang ini gitu kan. Iya. Ya selama ini kan yang patroli Amerika Serikat doang ya. Iya. Melindungi mengawal. armada-armada itu gitu ya. Sekarang seenggaknya diperkuat gitu ya. Ya itu juga tujuannya cuma buat nambah pagar pertahanan aja. Kalau Houthi sendiri ya mungkin dianya juga bakal mundur dikit lah, tapi ya tetap aja itu nanti di satu titik ada kecelah lagi, serang lagi dan seterusnya. Ya nggak diambil akar emang. Ya. Ini kan Targetnya. bukan perang, ini kan harassment aja. Harassment aja. aja. Kan Houthi kan sempat nyoba lempar rudal kan ke arah Israel kan. Ya, semuanya dicoba testing ini testing itu. Ternyata yang efektif ambil kapal atau serang kapal ternyata. Karena ke Israel nggak efektif ya, jauh banget. Iya gitu. Gampang Sebenarnya ditembak saya jatuhnya justru. emang imajinasinya lebar gitu. Nah, Ini di awal-awal nggak ada calculation soal Iya. industri ini ya, maksudnya kita membayangkannya perang militer Hizbullah Kita ke sebelum tiba-tiba dari ujung Laut Merah. dari ujung peninsula gitu. Iya. Jauh banget. Dan yang karena akhirnya keterusan kan karena sekali tangkap efektif gitu kan dan nggak minim casualties dan seterusnya gitu, resikonya nggak terlalu tinggi gitu kan, keterusan deh akhirnya. Dan nggak tahu nih yang Malaysia ngelarang juga nih, nggak tahu kalau Indonesia ngelarang juga sebenarnya sih bakal jadi pesan kuat juga gitu buat yang Malaysia ya. Ya, Anwar kan Ibrahim. ini Iya. sangat vokal lah bagus. Benar. Karena perlu ada yang kan orang-orang tuh expect ada satu leadership gitu lah. Iya. Ini kan vacant gitu sekarang, makanya secara militer ada Houthi ini kan mencoba nunjukin, dan secara Taringnya. tindakan-tindakan gitu juga Anwar lumayan ini. Tapi Houthi ini kan kalau kita lihat ya dia kan ngelihat jalur perdagangan itu sebagai salah satu titik lemah gitu kan, karena emang biasanya nggak Iya. ada yang Iya. melindungi Iya. choke point Iya. dari perdagangan internasional. Nah itu kan bakal benar-benar jadi risk gitu kan, karena kalau kita nyari akarnya ya berarti tadi masalahnya kan emang terkait Israel Palestina, dan selama konflik itu ada dia bakal ngarusuh terus gitu. Iya. Kan begitu. Selama genosidanya masih berlangsung ya kami masih akan menyerang kapal-kapal yang terasosiasi dengan Israel. pelaku genosida itu. Jadi itu risk yang inherent gitu loh, maksudnya Iya. buat kalau gue jadi orang logistik gitu ya, beneran nggak usah lewat aja Iya, gitu. itu udah terjamin itu, Mendingan bukan lebih pesan mahal, kosong. tapi certain. Lebih mahal tapi Iya. certain, lebih mahal tapi kapal gue nggak Iya. tenggelam gitu. Iya, karena bukan pesan kosong tuh yang dibilang Houthi itu serius gitu. Dan mau di stop gimana gitu, maksudnya mungkin bisa dilindungin, tapi kalau selama Iya. ada supply misil terus, Ini lebih hebat daripada bajak laut Somalia berarti kan, yang selama ini jadi film lah, jadi apa, ternyata yang kayak gini-gini lebih mengancam gitu. kalau bajak laut Somalia kan dia ya perahu, dan itu buat nyari duit gitu ya, Cari buat nyari duit. suap nasi. Oh, kalau ini masih Kan politik, ideologis pesan gitu politik. berarti ini masalahnya masalah politik, jadi emang nggak bisa diselesaikan begitu saja gitu. Apalagi Houthi juga dilihat teroris, nggak akan diajak negosiasi dong, apalagi. Iya, apalagi. Dan emang nggak bisa dinegosiasiin ya, orang masalahnya di Gaza gitu, Iya. bukan sama Houthi-nya sebenarnya. Jadi itu, ini kayaknya berarti harusnya business people internasional juga mendorong ceasefire gitu. Iya, Karena betul. Ini ganggu bisnis gue ya gitu Betul. loh. Iya. Ini kalau saya boleh nyambungin ke boykot ya. Iya. Boykot ya kan bentuknya kayak gitu juga ya. Dan memang business people tuh jadi semuanya gitu ya, bahkan Sedikit sebelum konteksnya, teman-teman. Bung Syauqi ini adalah pendiri Boycott, Divest and Sanction BDS. movement di Indonesia. Ya. Jadi Barang-barang boycott barang-barang yang Iya. mendukung Israel, apartheid, apartheid Israel. Israel ya. Nanti bisa dicek di Gerakan BDS, gerakan BDS. Nah, ada listnya dan bukti-buktinya Iya. kenapa
kenapa harus dalam bahasa Indonesia biar gak susah lagi bacanya. Jadi nggak asal boikot tapi juga tahu Efektivitasnya. kenapa gitu ya. Oke. Dan Iya, iya. kalau kita dari gerakan BDS, dan itu mungkin terlepas dari gerakan BDS, tapi kalau kita dari gerakan BDS ngelihat kayak gini fenomena apa namanya, banyak pihak di dunia mau nekan Israel gitu ya, ya itu memang berdampak. Dan business people pun juga sebenarnya mungkin banyak kan nggak peduli masalah ideologinya Palestina atau Israel atau Hamas. Mereka tuh ngelihat nih dampaknya sekarang tuh real gitu ke apa namanya, ke pergerakan, ke roda ekonomi mereka. Kalau misalnya harga transportasi logistik meningkat, ya biaya meningkat. Iya. Sales turun karena boykot gitu. kalau Kalau nggak ada serangan, kalau nggak ada konflik ini kan ya bisnis as usual gitu loh. Iya. Gue bisa asal orang beli produk gue lancar aja gitu loh. Tapi begitu terjadi konflik ini jadi ada risk yang nggak Dirasakan, perlu gitu iya. loh, dari perspektif bisnis gitu. Tiba-tiba orang boykot, tiba-tiba ada serangan terhadap kapal-kapal gitu kan, itu yang kemudian merugikan gitu. Jadi memang semuanya dirugikan gitu, cuma Iya. orang-orang pro Israel aja ini. maka yang dari itu kenapa yang di Israel ini ngotot sekali gitu kan, udah tahu semuanya rugi, dan mereka tentunya rugi ya karena itu karena nggak udah banyak return gitu. Jadi mungkin satu-satunya, makanya kenapa kita sangat muak sekali ketika ada veto dan seterusnya ya, karena itu sebenarnya kunci point of no return itu, yang breaking point-nya itu ada gitu, ada di situan di Amerika Serikat itu gitu. Itu sebenarnya ada banget kuncinya gitu. Kalau kata orang-orang Palestina, satu telepon aja. Iya. Dan dia Benar. malah beralasan kita nggak punya kendali. Iya, kayak gitu lagi kan. lu punya kendali, Terus kasih duit. dan sangat Dia nggak ngasih senjata gitu. iya, atau tekanan aja ke deadline yang lebih dekat gitu kan, atau mungkin kalaupun nggak mau ceasefire penuh, humanitarian pause, bujuk lagi deh pejuang Palestina, ya deh mungkin kita masih bisanya ulang lagi humanitarian pause kan. Kalau tuntutan pejuang Palestina sekarang kan, kita nggak nerima lagi yang temporer, pokoknya kita maunya yang permanen gitu. Itu kan sebenarnya bisa dibujuk lagi, maksudnya ya walaupun itu nggak manusiawi ya, humanitarian pause itu nggak humanitary, nggak sangat nggak kemanusiaan juga gitu kan sebenarnya gitu. Karena humanity itu ya Permanen. gitu. Kenapa di pause Humanity gitu? kok seminggu gitu. Bisanya kemana? Itu ya oksimoron kan. Nah, tapi ya sebenarnya untuk tujuan strategis gitu ya sebenarnya, Amerika Serikat tuh banyak kartu gitu. Tapi memang di sini terbukti gitu, ada kalau kita bisa ada bias tingginya dan bipartisan bias itu gitu. Bipartisan. Harus baca bukunya Mersheimer. Waduh. Sama Walt nih. Ya itu Israel Lobby. Di Di Israel Lobby. Wah itu. Dan ternyata valid sampai hari ini itu luar biasa ya, walaupun kayaknya guncangannya udah ada tuh dengan gerakan sipil di Amerika kuat. Akhirnya sekarang juga kenapa gap generational. Gap Survei generational. terakhir itu kan ada tadi gue baca di New York Times itu ya, hampir mayoritas generasi muda kan melihat kebijakan Biden terhadap Israel Enggak salah. Iya. Bahkan anak muda pro Republican pun lebih cenderung ceasefire gitu loh. Iya. 50%. karena mereka nasionalis bukan internasionalis. Anti globalis kalau bahasanya. Perspektif apa juga lihatnya ini kan. Kayak kalau orang-orang pro Israel tuh bilang ini bukan Gen Z, Gen H. Gen H. Generation Hamas. Dan mereka nggak bisa memahamin gitu. Iya, padahal mereka aja nggak bisa gitu kan, kalah ngebujuk Gen Z malah ini bikin label baru. Iya. Nah, oleh karena itu kan, karena biasnya tersebut Amerika masih sampai detik ini masih mendukung Israel gitu kan, termasuk di PBB gitu. Karena udah ada beberapa kali itu ada vote di US Security Council di DKPBB, tapi selalu di veto sama Amerika. Meskipun yang lainnya udah dukung gitu atau paling nggak ada abstain gitu. Nah, tapi kemudian dari situ kira-kira 1-2 minggu yang lalu akhirnya vote-nya tuh geser ke UNGA atau General Assembly gitu, sidang umumnya. Dan kemudian di situ bisa disetujui meskipun masih ada beberapa negara gitu yang kemudian against, tapi kan emang di UNGA itu tidak ada hak veto, jadi tetap bisa pas. Yeah. Nah, sebenarnya arti dari dari akhirnya resolusi ini bisa pas di UNGA dan geseran dari DKPBB ke UNGA juga apa sih, Mas?
Ya karena mekanisme di Security Council itu kan memang sangat bergantung pada ya, anggota tetap 5P. terutama ya yang kemudian punya veto dan P5. ini memunculkan kemacetan yang membuat dorongan untuk menghentikan kekerasan ya genosida atau kalau nggak mau menyebutnya genosida karena Anda harus kondem Hamas dulu gitu ya. Itu ya setidaknya korban sipilnya sudah luar biasa banyak dan itu nggak bisa dibantah lagi gitu ya. Bahkan media-media yang menggunakan istilah Hamas-led health ministry Indonesia Iya. setiap kali berita Iya. jumlah Ministry of orang Health. harus Iya, disebut harus ada Hamas-led. gitu, biar orang ragu-ragu. Tapi kan ya kemudian diverifikasi oleh berbagai pihak yang independen dan ternyata betul gitu ya. Itu ya sudah luar biasa besar dampaknya, katastrofik. Human Rights Watch sudah bilang bahwa Israel menggunakan starvation sebagai senjata ya dan berbagai kejahatan kemanusiaan lainnya. Jadi ya mau Anda di pihak siapa gitu ya, kalau kita yakin masih punya sedikit kemanusiaan harusnya kan mendukung penghentian kekerasan. Tapi ya ini mentok terus dan terakhir kena veto itu kan. Akhirnya dibawa ke UNGA. Kenapa dibawa ke UNGA padahal UNGA kan sebenarnya nggak punya wewenang gitu ya, nggak binding. Tapi kan dia punya deklarasi dan tekanan moral ya, untuk menunjukkan bahwa ya itu hal yang salah gitu ya, yang kemudian seharusnya dengan menunjukkan overwhelming majority itu menunjukkan bahwa akal sehat dunia itu menyerukan untuk segera penghentian kekerasan. Dan kalau para negara-negara yang memiliki hak veto itu tidak menggunakannya dengan bijaksana, mereka tidak memiliki legitimasi moral untuk berada di sana. Ini kan sampai Sekjen PBB, Sekjen PBB sendiri, Guterres saja sudah invoke Article 99 kan, yang apa? Kemudian meminta dia jadi dalam kondisi-kondisi di mana mekanisme dalam PBB itu macet, Sekjen PBB itu bisa meminta pembahasan khusus ya tentang suatu isu yang mendesak, yaitu di Dewan Keamanan. Yang ini kemudian dia digunakan oleh Antonio Guterres. Tapi lagi-lagi kemudian berhadapan dengan veto Amerika Serikat. Gitu kan. Makanya banyak orang kemudian bicara soal ya institusi internasional nggak ada gunanya. Tapi kalau gue malah melihat dia masih berguna. Buktinya bahwa dibawa ke UNGA lalu ada tekanan-tekanan yang lebih luas gitu ya. Ini menurut gue tinggal kuat-kuatan dan dia negosiasi terus. Ini kan yang mendorong resolusi terakhir ini yang masih ditunda-tunda terus, ini Uni Emirat Arab yang biasanya sangat dekat dengan Israel. Ini kan menunjukkan ya Israel semakin mengisolasi dirinya sendiri gitu ya. Dan Amerika Serikat kalau terus belain Israel, dia sedang mengisolasi dirinya sendiri gitu ya. Di dalam situasi yang dia tidak lagi dijamin sebagai kekuatan tunggal dalam politik internasional. Jadi menurut saya para pemikir strategik di Amerika Serikat juga pasti ada batasnya. Jadi akan ada titik di mana ya harus dihentikan. Tidak bisa menarik lagi kegilaan ini. Ini batas toleransinya sampai di mana dan waktunya kapan? Ini balapan sama jumlah orang yang harus meninggal berapa gitu kan. Jadi problemnya itu kan how many more ya, dan when. Ini yang menurut gue ya concern kita, bagaimana kemudian membuat prosesnya cepat. Karena itu tekanannya memang nggak bisa cuma lewat mekanisme formal di PBB gitu kan.
Makanya ada tekanan-tekanan non formal Lain. kan dari luar kan, kedutaan besar Israel di Tarik. Mesir ya kan, oleh beberapa negara ya, Amerika Latin kan. Kemudian ya berbagai tindakannya kayak Anwar Ibrahim atau Houthi itu melakukan sikap tertentu melarang kapal untuk lewat atau untuk datang, perlu dinaikkan tekanannya gitu, dengan berbagai cara untuk menunjukkan bahwa semakin lama Amerika Serikat, ini PBB itu kan kuncinya Amerika Serikat. Semakin lama Amerika Serikat bersikap membela Israel secara tidak rasional, ya semakin dia terisolasi, semakin rugi dia. Gitu. Jadi ya kita harus tunjukkan Amerika Serikat itu rugi kalau terus bersikap seperti ini. Ya, misalnya Indonesia panggil ke duta besar Amerika Serikat di sini kan, di rumah sakit kami diapain tuh? Kalian punya penjelasan nggak kenapa itu dibom? Kalau kalian punya alasan jelaskan dan seterusnya. Itu gestur-gestur kayak gitu nggak langsung berdampak, tetapi penting untuk mengirimkan pesan bahwa Anda itu sedang mengurus posisi Anda sendiri loh. Sebelum telat ya, jadi point of no return, yang itu akan punya dampak strategik dalam 20-30 tahun ke depan. Stop ya, kegilaan ini. Jadi ya pesan itu harus terus dikirimkan lewat berbagai channel gitu ya. Nah nanti kemudian ujungnya akan ada di PBB. Karena PBB itu kan ya platform yang sejauh ini memang kemudian paling legitimate dengan segala kelemahannya, untuk kemudian memberikan tekanan bagi penghentian kekerasan. Karena kalau nggak ada PBB, kapan lagi kita nggak isolasi Israel kayak kemarin tuh? Maksudnya forum yang benar-benar legit, di situ menampilkan bentuk isolasi yang tertinggi ya kemarin tuh, atau WNJ kemarin tuh. Kalau misalnya dan bentuk itu kan nggak mungkin kecuali bucket list tuh udah dipenuhi semua, kita contreng semua, dan Indonesia memang harus tanggung jawab tuh bucket listnya jangan cuma yang biasa-biasa aja, harus bucket list yang komprehensif semuanya gitu. Kalau kemarin kita ngebahas kalau buat Amerika Serikat yang di Indonesia, wah itu semua harus dicontreng tuh, semua tindakan tuh mulai dari dan tentunya bertahap, tapi semua harus dicontreng gitu, nggak bisa yang kayak sekarang aja. Harus dicontreng. Kalau misalnya narik dubes dan lain sebagainya atau manggil dubes gitu kan, atau misalnya teguran, ya kalau misalnya dubes Amerika Serikat, atau misalnya bahkan sampai tekanan ekonomi dan seterusnya ya, ini opsi-opsinya tuh ada banyak sih sebenarnya kalau misalnya ke Amerika Serikat ya. Atau kalau misalnya lebih ekstrim lagi sampai kalau misalnya ini ya yang sampai tarik dubes gitu kan. Ya kalau misalnya kita bicarain kemarin tuh atau lagi yang aksi hari kemarin itu ya pembicaraan kita itu sekarang udah harus ngecentreng semua bucket list gitu. Ya, semua yang bisa dicoba. Harus termasuk yang lebih gitu ya. Iya, nggak bisa pakai cara yang biasa-biasa lagi gitu, walaupun dengan tetap ngepertimbangin tahapan-tahapan yang ada gitu ya. Yang tentunya nggak mungkin langsung mutusnya hubungan diplomatik kan, tapi ya tahapan-tahapan itu ada, kartu-kartu itu ada gitu, nggak bisa ambil kartu-kartu yang biasa aja gitu, kartu yang normal kayak hari biasa. Tekanannya memang harus ke Amerika Serikat gitu. Tekanan besarnya tuh ya ke Amerika Serikat ini untuk yang kayak tadi itu mempercepat proses itu di komunitas internasional. Karena kejahatan yang dilakukan ini nggak mungkin terjadi tanpa dukungan militer dan macam-macam dari Amerika Serikat kan, karena ya senjatanya kan supply-nya dari Amerika Serikat. Ya harusnya kali Jokowi kalau ngomong soal Palestina ke Biden jangan mau dialihin topiknya gitu ya. Iya kalau bisa kayak gitu. Kalau bisa agak-agak lebih galak dikit lebih bagus gitu, karena ini kan waktu itu let it slide doang gitu. Digeser ke lingkungan. Padahal Greta juga menyebut genosida Gaza adalah isu lingkungan. Ngebuat lingkungan nggak sustain lagi. Pak Jokowi harus baca tulisannya Greta Thunberg. Iya. Benar-benar jangan mikir financing iklim aja, tapi tidak soal keadilan juga.
Ya tapi kan tadi ya kita sikap di PBB itu tetap penting karena itu yang kemudian buat jelas ya sikap di dunia internasional itu kayak apa gitu. Karena kalau nggak ada PBB nggak ada sikap dunia, gitu. Nggak jelas kita moral standing dunia itu nggak jelas. Tapi kalau misalnya di UNJ itu berarti nggak carry the same weight sama DKPBB gitu. Tentu beda. Tapi kan ada kondisi khusus di mana UNGA sebenarnya bisa membuat resolusi yang kemudian bisa acted upon gitu kan. Kayak di KPBB kan kalau ada resolusi misalnya bisa intervensi gitu kan. Jadi ada kondisi di mana resolusi ini sebenarnya bisa di carry juga untuk melakukan intervensi dalam kasus-kasus khusus. Gitu. Masalahnya ada yang berani nggak? Kalau Amerika Serikat masih begitu, yang berani ngelawan Amerika Serikat juga siapa gitu kan? Ya, jadi lebih ke memberikan tekanan kepada anggota tetap sih daripada nggak ada yang mau mengambil risiko kan, misalnya kita intervensi sekarang, siapa yang berani melakukan intervensi langsung sekarang ke Israel Palestina, dan itu berarti berhadapan dengan Amerika Serikat. Ya sulit gitu. Jadi tapi ada kemungkinan misalnya mungkin bukan intervensi untuk menghentikan kekerasan, tapi misalnya intervensi dalam arti pengiriman bantuan kemanusiaan gitu. Bisa juga tuh. Walaupun tentu ada risiko dianggap ancaman terus ditembakin kayak dihajar. marah itu. Tapi kalau dia dapat legitimasi dari komunitas internasional, jadi keputusan UNGA, kemudian UNGA misalnya memutuskan tidak boleh ada pembatasan bagi bantuan kemanusiaan, lalu bantuan kemanusiaan ratusan negara datang bersamaan, kan Israel ngebom juga bingung. Resiko tinggi. Jadi intervensinya mungkin bukan intervensi perang gitu ya, tapi misalnya bareng-bareng kirim rumah sakit apung gitu kan, bareng-bareng kirim bantuan pangan gitu. Kalau itu dilakukan puluhan negara, apa ya Israel mau perang terbuka dengan seluruh dunia gitu. Jadi saya kira ada juga mekanisme yang bisa dicoba di UNGA gitu. Kalau ini bolanya ada di kita justru. Justru bolanya kalau kan orang juga tetap ngelihat sama Amerika Serikat. Amerika Serikat marah sama gue enggak? Ditarik, nanti kerjasama dicabut. Nanti di absen ya, siapa nih yang ke perbatasan Gaza ya, di absen semua sama Amerika. Jadi orang masih agak mikir juga sih. Masih sama-sama mikir. Karena itu memang ujungnya ya ke lowest common denominator, minimal jadi tekanan moral. Minimal banget itu, udah minimal banget. Ya, cuma memang ya tadi situasi on the ground makin tidak pasti. Justru karena tujuannya belum tercapai, makin brutal. Karena makin brutal, makin uncertain, hasilnya itu makin uncertain, makin ditandai dengan ketidakpastian, bahkan nggak pasti nembakin siapa kan. Sampai ada 3 orang nggak pakai baju membuka baju, pakai bendera putih, jangan ditembak, pakai bahasa Ibrani aja ditembak. Dan ternyata setelah itu terbukti ternyata ya orangnya sendiri ternyata Sandra Israel yang kena. Ini sebenarnya bukan kejadian pertama, tapi bukan Sandra, di tepi barat kan juga ada yang tentara bahkan ya. Yang kemudian melumpuhkan teror ya. Malah kemudian ditembak sendiri sama IDF. IDF-nya waktu settler tuh. Settler. Jadi IDF tapi dieksekusi waktu itu malah dieksekusi. Tundukin. Execution style. Artinya apa? Artinya itu bukan kasus terisolasi. Kebetulan mendapatkan perhatian karena di Gaza dan Sandra. Tapi artinya orang-orang sipil yang bukan orang Israel itu digituin juga dong. Ya mungkin ya IDF ini kan tentara paling impunitas lah, benar-benar dari hukum internasional. Hukum nasional juga mungkin nggak berlaku gitu ya di Israel karena ya emang udah nggak equal citizens juga dari sananya gitu. Jadi hukum internasional kalau dalam hal Israel Palestina ini apakah masih harus tegakkan oleh bareng-bareng gitu nih atau gimana? Ya tadi kan
Masalahnya polisinya aja gitu. Nah, polisi dunianya ya. Iya. Polisinya ikut jadi pemain gitu ya. Karena kita nggak boleh lupa hukum internasional tuh sebetulnya 50-50. 50-nya politics, 50-nya lagi itu hukum. Kenapa? Karena dalam tatanan hukum internasional itu kan nggak ada yang namanya struktur negara. Tuh, Semuanya setara. nggak ada enforcer. Iya. Dan demikian yang bermain adalah power di sini. Ya, yang punya power paling besar kayak gitu, gimana kita mau tekan gitu? Paling mekanisme yang paling muluk-muluk kayak UNSC, UNGA, Iya, dan aksi-aksi lain yang di luar gitu. Ya mungkin bukan 50-50 lagi sekarang ya. Iya. 80-20 gitu. Iya, lumayan power. Iya. Semuanya demi duit donor. Benar-benar. Hmm. Tapi di luar Benar. itu pun sebenarnya di luar mekanisme formal juga masih ada avenues lain di mana kita bisa mencari keadilan setelah ini, misalnya kayak di ICJ atau ICC gitu Iya, kan. iya, iya. Yang kita makanya menjadi apa Oh, soal tadi satu lagi ICC atau ICC. ICC. Karim Khan. Ya, itu yang ditunjuk sama ini ya. Konon katanya memang naik justru dengan dukungan. ya, dan dia ada bias ke Israel, situ. Amerika Dia- Serikat. Ketika mendapat laporan-laporan kejahatan Israel nggak pernah ditindaklanjuti, tapi setelah 7 Oktober kemarin Langsung ngunjungin datang, korban-korban ke korban-korbannya. iya. Dan ketika mau kata konon mau menyelidiki korban-korban Palestina yang di Gaza, datangnya ke Ramallah. Wah, emang ada bias tertentu gitu. Karim Khan yang satu ini nih, ICC ini. Ya. Tapi Namanya Islam sekali ya. iya, jadi akhirnya ya maksudnya tekanan penting juga tuh ke ICC-nya juga bahkan gitu. Jadi emang kita nih PR-nya dia di tengah power yang sangat sangat gak imbang gitu ya. Itu memang segala opsi akhirnya kita nggak punya pilihan Yang lain. penting untuk record. Sekarang kan semua kejadian tersebar Benar. gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman downloadin, teman-teman rekam gitu ya, Save lah. verifikasi lalu save data-datanya dan seterusnya karena barangkali itu akan menjadi Iya. Bukti. modal Gitu penting kan, gitu modal ya penting. Iya. untuk kemudian menghentikan kejahatan ini atau kemudian membawanya ke pengadilan gitu kan yang beneran Adil. Dia Tapi gue mau kembali ke tadi pembunuhan 3 sandera Oh, iya. tadi. Menurut gue ini juga perkembangan yang signifikan karena tadi pertama menunjukkan bahwa klaim Israel bahwa dia bertindak dengan Profesional. profesional itu ya nggak ada. walaupun sudah sering terbukti bohong. Ini bukti tapi telaknya. Sekarang ini korbannya yang dianggap Barat beneran manusia gitu. Karena mungkin sebelumnya korbannya dianggap bukan manusia gitu. Jadi suara mereka nggak didengar, fakta video yang mereka sampaikan nggak dianggap. Tapi ini beda karena kebetulan bukan orang Arab yang mati. Kebetulan yang mati bukan orang Palestina. Kebetulan yang mati ya orang Israel gitu ya. Sehingga orang rame, sehingga Barat merasa bahwa ini kesalahan gitu kan. Dan ini seharusnya kemudian bisa menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa memang praktek perang Israel ini Nggak sustain. proporsional, dia nggak sesuai just war dan seterusnya, sehingga ya harus dihentikan gitu. Jadi ini momen penting. Kemudian yang kedua, selain menunjukkan bahwa ini praktek reguler Israel, dia bukan anomali yang membunuh sandera sembarangan baru cek belakangan, itu standar gitu ya. Yeah. Yang kedua adalah ya pasti ada tekanan domestik dong. Iya. Keluarga sandera yang lain akan khawatir nanti Nasibnya sama keluarga dong. gue digituin juga gimana. Dan yang harus diingat, sandera ini banyak yang dual nationality kan. Iya, benar juga. Yang pasti juga tekanan dari negara-negara lain juga tinggi. Artinya dia sebenarnya menambah lagi tekanan pada Israel untuk segera menghentikan perangnya gitu ya. Cuma Israel kan selalu kemudian meletakkan bahwa kalau nanti kita stop, Hamas nanti makin kuat lagi, nanti akan ada kejadian ini lagi. Jadi ini harus dihabisi betul. Nah ini yang kemudian penting untuk kalau menurut gue solusinya mau nggak mau ya solusi politik gitu ya. Kedua belah pihak harus berkompromi bahwa
hasil ideal yang diinginkan masing-masing Yang akan terjadi. nggak akan tercapai gitu ya. Ya ini yang kemudian ya memungkinkan terjadinya penghentian Kekerasan. ya. Iya. Dan kemudian kan ya dalam konteks itu sekarang katanya lagi ada pembicaraan untuk Ceasefire permanen. terus atau humanitarian pause baru gitu lah Ya, intinya. dan tadi Gimana? sampai ditunda-tunda kan Ya. Iya. supaya biar nggak diajuin terus diveto sama Amerika Serikat. Jadi ini kata per katanya dicekin dulu sama Amerika Iya. Serikat. Kalau begini lu boleh nggak? Kalau begini boleh nggak? Ya kita nggak tahu nih. Kita ngerekam hari Selasa. Rabu sekarang. sekarang. Dan kita lihat nanti pas naik Udah ada ceasefire baru udah atau jadi atau belum? gitu ya. Iya. Dan Udah disepakati kata-kata wording atau belum ya? Mungkin ya jelek sih kedengaran, tapi kan orang kan juga di barat katanya banyak yang nggak mau nyelenggarain Natal gitu kan karena yang nggak rasa Iya. enak rasanya untuk Nggak rasa festif. nggak rasa festif gitu loh Nataru tahun ini gitu kan ya, karena kita nggak semuanya merasakan itu justru Iya. bahkan Dan saudara-saudara- bahkan kalau orang Katolik kalau ngedengar kata seri paus bisa jadi Iya. akan lebih tersayat lagi. benar Karena kan yang kemarin tuh yang gereja Katolik kan ya. iya Itu kan pernyataannya hampir seragam tuh, baik dari paus, seri paus mungkin nggak spesifik nyebut ya. Tapi Archbishop yang di Inggris dan seterusnya, walaupun Archbishop di Inggris bukan Katolik ya, atau yang lainnya di Yerusalem, itu seragam tuh. Apa namanya, bahwa pelakunya Israel gitu. Tegas kayak gitu. Jadi gimana mau Natalan kalau misalnya secara ini ya, gimana mau festif? tempat yang dipercaya sebagai kelahiran sebagai kelahiran yang kelahirannya dirayakan Iya. itu lagi digituin gitu. Emang. Doesn't make sense untuk Uh, festivities kan. Benar. Ya, ini Biden nih membangkang dari gereja nih. Oh iya kan dia ini ya, Iya. dari Katolik ya, kalau Iya, salah. paus. Ya, Gak dengerin paus. ya jadi kurang lebih seperti itu ya berarti untuk perkembangan terbaru di Jadi kalau Israel. in short, Indonesia. ya situasinya memang makin mengkhawatirkan, makin brutal. Tapi makin brutal ini sebenarnya menunjukkan bahwa strategically ya Israel justru mengalami kebingungan karena tujuan strategiknya ternyata nggak semudah itu dicapai dan tekanan internasional juga makin kuat gitu ya. Jadi ya ini tinggal soal waktu dan jumlah korban saja gitu ya. Apakah ini bisa berhenti dengan tekanan internasional yang kuat dan kita menyelamatkan tidak hanya manusia-manusia yang ada di Palestina tapi juga kemanusiaan kita sendiri gitu ya. Karena kita menyaksikan kebrutalan itu dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Atau ya keculasan ya dan kebutaan pada kemanusiaan yang ingin kemudian mempertahankan kekuasaan di politik Israel itu kemudian membuat Netanyahu ya terus melanjutkan kejahatan ini kan. Jadi, ya kita lihat tapi ya tadi makin brutal itu bukan menunjukkan kekuatan atau kemenangan, makin brutal itu Makin sebenarnya desperate menunjukkan justru. bahwa dia makin desperate. Iya. Ya maka ya tinggal apakah Palestina cukup kuat untuk bertahan gitu ya. Iya. Apakah rakyat Palestina cukup kuat untuk bertahan, apakah kemudian tekanan internasional cukup kuat untuk menekan. Iya, betul ya. Kita berharap semoga waktu itu tidak begitu lama lagi gitu ya, karena kita nggak sanggup lah sampai berganti tahun kita masih melihat penderitaan rakyat Palestina, kita masih melihat penderitaan di Gaza, dan juga ya ini menjadi suatu hal yang juga merugikan kita semua. Jadi ya karena kita warga biasa kebetulan bukan pengambil kebijakan, kita doakan agar konflik ini bisa segera usai. Ya jadi ya kita semua berharap gitu ya, semoga waktu yang dimiliki oleh Israel ini tidak lama lagi gitu, karena kita juga tidak sanggup untuk kemudian terus-menerus melihat penderitaan rakyat Palestina selama berganti tahun ini, dan ini juga menjadi konflik yang merugikan kita semua. Jadi kita semua sama-sama doakan semoga konflik ini segera usai, dan kita lakukan juga apa yang kita bisa gitu ya, untuk ramaikan di sosial media, boykot dan lain sebagainya, bahwa kita semua menjadi bagian dan mengambil peran dalam mendorong perdamaian di Palestina.
Oke, itu aja untuk episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.